Baiklah, lanjutkan kembali mengenai definisi risiko. Tadi adanya impact ya daripada objek itu, yaitu bagaimana strateginya, bagaimana sistem operasionalnya, bagaimana pelaporannya, dan bagaimana ketaatannya, opsi daripada impact akan terjadi. Kemudian yang perlu kita pikirkan kembali bahwa dalam suatu risiko itu tentunya ada risiko manusia, ada risiko keuangan, ada risiko hukum, risiko manajemen, kemudian risiko akibat dari peristiwa alam. Setiap kegiatan operasi itu pasti ada risikonya, adanya dari masyarakat, politik, dan teknologi. Contoh sekarang ini yang terjadi sekarang itu karena suatu peristiwa ya, suatu peristiwa, bisa juga terjadi peristiwa alam dan sebagainya, terjadinya pandemi COVID. Nah, sehingga ini ada risikonya anak-anak harus belajar menggunakan teknologi ya, teknologi yang baru ya, bisa bertatap muka. Nah, semua itu akibat daripada risiko. Apapun yang kita lakukan ada risikonya. Kemudian berdasarkan risiko menurut ERM COSO ya. Nah, ini adanya eksternal, globalisasi, teknologi, peraturan, pasar, pesaing, dan lain sebagainya akan menyebabkan ketidakpastian ya, mengambilkan ketidakpastian. Nah, sehingga kita tidak pasti adanya sistem teknologi yang dipilih ya ini. Nah, tapi adanya peluang dan risiko. Nah, akhirnya ini terjadilah dalam stakeholder ya, dia value dari stakeholder itu, bagaimana dia untuk memilih ya, untuk misalkan kita punya keadilan dari perusahaan itu, para stakeholder. Nah, di sini disimpulkan dapat kita ambil sedikit simpulan. Jadi risiko adalah ya, ini kemungkinan terjadi ya, kemudian akan berdampak ya akibat daripada yang tidak diinginkan tadi. Nah, makanya kita membuatlah tujuan, strategi atau target. Jadi misal kalau kita contoh misal kita punya toko ya, kemungkinan untuk kebakar ya, berarti kita harus ada asuransi kebakaran ya. Jadi ada sasaran, jadi kan ada kemungkinan yang akan terjadilah, kita membuat strategi ya, lebih asuransikan. Terus kita kendaraan asuransikan gitu ya, strateginya. Terus kemungkinan gagalnya anak belajar, misalkan kan anak kan lagi belajar nih, gagalnya anak-anak belajar itu akan menghambat akibat. Nah, sehingga ada punya tujuan strategi gimana supaya tidak gagal, berarti membuat strategi. Itulah dengan ada risiko. Nah, secara umum ya, definisi dari manajemen risiko secara umum, manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan memperhatikan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Jadi dengan kita
buat pemetaan sehingga bisa meminimalisir risiko. Jadi manajemen risiko ini memetakan, misal ini contoh, kita punya perusahaan ya, untuk meminimalisir terjadi kecurangan pegawai, berarti melakukan penerimaan pegawai dengan standar dan prosedur yang berlaku. Sedangkan kalau menurut enterprise risk management, serangkaian proses ya, proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, personel, ditetapkan dalam lingkup pengaturan strategi dan perusahaan secara keseluruhan. Nah, mengapa manajemen risiko? Ya. Mengapa manajemen risiko? Karena adanya tuntutan masyarakat tentang peningkatan. Nah, seperti sekarang kampus kita itu mempunyai risiko tuntutan masyarakat, misalkan gedungnya, tempat belajarnya, tempat parkirnya, bahkan sampai akreditasi. Akreditasi tentunya kalau akreditasi C tentunya mahasiswa juga akan masuk memilih-milih. Nah, tapi kalau akreditasi kita sudah A, tentunya masyarakat akan lebih percaya. Oleh karena itu, dengan adanya kita memaintain risiko, terutama pengelolaan daripada usaha ya, itu akan berakibat risiko pun kecil. Kemudian perubahan lingkungan ya, perubahan lingkungan juga sangat akan mempengaruhi kan gitu. Mempengaruhi investor dan regulatornya, manfaat daripada risiko, keputusan yang lebih efektif ya, dalam melaksanakan program, efektivitas standar pelayanan dan lain sebagainya. Nah, proses manajemen risiko ya, itu prosesnya yang utama mengenai tujuan ya. Dalam tujuan ini, pertama merumuskan kita tujuannya ada 4, yaitu kategori. Jadi ini yang pertama, tujuan yang pertama strategi, kedua operasional, kemudian ketiga reporting ya. Artinya strategi ya, goal ya, yang diarahkan untuk mendukung misi ya. Setiap perusahaan pasti ada misinya, seperti UMPRI misinya yang unggul kan gitu. Nah, terus operasinya ya, yaitu bisa secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber yang ada. Makanya kalau dengan sudah di mapping risikonya, pasti bekerjanya akan lebih efektif. Jadi sudah ada standarnya. Kalau misalkan dalam perbankan, kalau memberikan kredit itu berapa untuk pencadangan kreditnya. Contoh yang kemarin anak-anak ikuti dalam perbankan ya, itu bagaimana untuk maintenance ya, kemungkinan kerugian, misalkan dengan pencadangan ya, yang kita hitung berapa untuk kredit, berapa persen yang cadangkan kan gitu ya. Nah, reporting diandalkan ada laporan baik internal maupun eksternal, jadi laporan dapat. Kemudian compliant ya, keempat ini compliant, ketaatan terhadap berbagai undang-undang, berarti setiap usaha kita tahu ada undang-undang. Kemudian yang kedua yaitu mengenai identifikasi tujuan. Tadi kan ada strategi, operation, reporting, dan compliant ya. Nah, kemudian komponen-komponen dalam